Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Widianto. Saya peserta UKM PPG Gelombang 1 tahun 2023 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 1740900339097, mata pelajaran Akidah Akhlak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat diridhoi oleh Allah dan diberikan kelancaran. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas Inayah, dari dalam hati aja ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang akhlak terpuji pada sesama ya. Sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin kita sudah bahas ya tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Dan kalian masih ingat tentang Rasul Ulul Azmi ya, yang tergabung dalam Ulul Azmi. Sekarang kita membahas tentang akhlak terpuji kepada sesama. Oke, ya. Presentasinya apa ya? Akhlak terpuji kepada sesama. Di sini kita akan bahas ada 4 macam akhlak terpuji. Ya, husnuzon, kemudian tawadu, kemudian tasamu, ta'awun. Ingat ya. Ini diantara akhlak terpuji yang banyak yang mesti kita lakukan. Kita bahas 4 diantaranya ya. Sini tujuan dari pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Pengertian dan pentingnya. Penting nggak kita mempunyai akhlak terpuji? Penting ya. Kemudian 2, mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Bentuk dan contoh perilaku ya. Bagaimana sih perilaku kita husnuzon itu? Bagaimana sih perilaku tawadu itu ya? Bagaimana perilaku tasamuh dan ta'awun itu seperti apa? Itu nanti kita akan bahas. Kemudian menunjukkan nilai-nilai positif dari akhlak terpuji. Nilai positif akhlak terpuji husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam fenomena kehidupan. Kehidupan kita di zaman sekarang kan sudah berkembang pesat ya. Lagi di era teknologi, era informasi, kemudian kebudayaan dari asing yang deras masuk ke Indonesia, kita harus berpegang kepada akar budaya kita ya. Misalnya dengan akhlak terpuji ini husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun ya, tetap kita harus jaga dan kemudian membiasakan berperilaku akhlak terpuji husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun dan kehidupan sehari-hari. Membiasakan. Walaupun ada pengaruh-pengaruh dari luar, kita tetap harus membiasakan akhlak terpuji. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat akhlak tercela. Tercela sudah kita bahas ya pada pertemuan ya, 3 atau 4 pertemuan kemarin ya, bahas tentang akhlak tercela. Ya, ini contoh akhlak terpujinya ya. Tawadu. Yang mana tawadu? Apa sih tawadu? Tawadu itu secara bahasa rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Nah,
Di mana yang rendah hati itu? Ada gambarnya yang berapa? Nah ini ya, ini rendah hati, hormat, aku, ada orang tua, ada guru, ada yang tua. Kemudian ini untuk toleransi, apa toleransi berarti tasamuk ya. Ini husnuzon, berbaik sangka ya. Kemudian rukun. Nah, ini kalau ngomong apa? Ta'awun ya, sambil ngomong royong. Nih, kurang lebih contohnya seperti itu dari gambar ya sini ya. Kemudian nah, nih ya. Bapak hanya sekilas di sini tentang materi akhlak terpuji husnuzon, tawadhu, tasamuh. Lebih banyaknya atau kurang lebihnya nanti kalian sendiri yang akan mencari informasi ataupun materi-materi tentang akhlak terpuji tersebut. Di Bapak nanti kalian kerjakan secara kelompok. Bapak bagi dalam kelompok ini ada yang menggunakan video pembelajaran, artinya pembelajarannya menggunakan audio visual. Dilihat dari video tersebut, kalian silakan simak, amati video pembelajaran tersebut, kemudian dibikin kesimpulan, bikin resume. Di situ kita kalau misalnya sudah apa sih? Apa sih contoh-contoh perilaku dampak positifnya? Itu audio visual. Ada yang menggunakan secara audio. Kelompok satu lagi cara audio, dibacakan, membaca, menceritakan kematian ataupun hal yang ada dengan akhlak terpuji dari husnuzon, kemudian tawadhu, kemudian tasamuh. Ada yang menggunakan secara visual, foto, gambar. Ya. Yang ada dalam 4 kelompok visual. Di sini apa sih gambar apa ini? Oh itu gambar tahun misalnya. Apa sih tahun itu kematiannya? Contohnya apa? Perilakunya seperti apa? Dampak positifnya apa setiap tahun? Itu pun bisa dilihat dari secara visual. Itu yang ada yang secara kinestetik mungkin ya, dibikin peta konsep, alurnya, bahwa husnuzon itu apa, kemudian pengertiannya apa, contohnya apa, tawadhu, tasamuh, ta'awun, itu secara tata konsep bikin dalam satu kertas atau kemudian bikin di kertas. Itu jadi Bapak bagi dalam berbagai teknik ataupun model pembelajaran ya, sesuai dengan minat ataupun kalian ya. Oke, paham ya? Silakan dari itu nanti kalian bikin kesimpulan dan melakukan presentasi. Yang lainnya nanti pada saat kelompok melakukan presentasi, yang lainnya memberikan tanggapan bagaimana presentasi dari teman-teman. Paham? Siap? Oke, mulai dari sekarang ya. Kasih waktu 10 menit untuk membahas materi tersebut. Kemudian Qarun mengatakan anak jangan.
besar yang bentuk pengumuman istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang yang satu ahli masjid yang satu ahli ibadah. Tentang apa ini? Tentang tawadu ya. Nah, simak yang mati. Jangan ada yang tidur. Ya. Yang bagus dulu saya, biasanya buat presentasi itu di depan. Terpuji. Ya, kemudian peta apa panahnya? Apa yang dia gambar? Kan satu kesatuan. Masing-masing mengikat. Ya. Dari tengah. Dah semua? 10 menit ya. Kita Bapak kasih waktu untuk pembahasan materi-materi. Selanjutnya mulai pada presentasi. Bapak coba presentasinya untuk kinestetik dulu dan nanti visual ya, gambarnya apa, terus nanti dari situ dijelaskan, oh itu gambar ini, pengertian perilakunya, contohnya dampak positifnya itu ya. Kita akan coba nanti yang lainnya ya, yang lainnya menanggapi bagaimana penampilan dari teman-teman kalian ya. Apakah ada kekurangan atau sudah cukup atau bagus ataupun ada tambahan bisa, ataupun mau bertanya silakan ya. Sebelum itu Bapak coba dulu kalian masih fokus tidak dalam pembelajaran kali ini, ikuti instruksi dari Bapak ya. Siap? 1, 2, 3 yang kompak loh. 1, 2 mulut, telinga, mata, ikuti instruksi Bapak. Siap? Siap. Mata, mulut, halus. Oke. Ayam-ayam, bebek-bebek,
Bebek-bebek ayam-ayam. Ayam-ayam bebek-bebek. Belum kompak. Ikuti ucapan Bapak ya, ngompak ya. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Ulangi. Ayam bebek-bebek. Ada berapa ayamnya? 3. Perintahnya apa? Ikuti ucapan Bapak. Jadi ada berapa? 3. Ikuti ucapan Bapak. Ayam bebek-bebek. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Ikuti ucapan Bapak. Oke. Sekarang kita presentasi dari kelompok kinester. Silahkan dibawa peta konsepnya seperti apa. Yang lainnya tolong simak, perhatikan, nanti beri tanggapan. Kalau ditempel di whiteboard, nempel nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Ya, apa aja? Di atas sarungnya. Nah, biar terbaca. Apa aja terpujinya? Akhlak terpuji dibagi menjadi 4, yaitu husnuzon, tasamuh, ta'awun, dan tawaddu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Dari itu? Pengertiannya apa? Baru materi penyebutannya aja tuh ada sudon, tawadu. Apa sih tawadu itu misalnya? Silakan tanyakan. Apa sih tawadu itu? Ya, di sana. Pengertian akhlak terpuji. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji apa? Ada 4 itu akhlak terpuji apa? Husnuzon. Akhlak terpuji husnuzon. Karena tadi kan belum dijelaskan ya, belum dijelaskan pengertiannya, baru menyebutkan aja. Apa akhlak terpuji husnuzon? Husnuzon adalah berbaik sangka atau lebih dikenal dengan positive thinking. Positive thinking. Adapun lawan dari kata husnuzon adalah suuzon. Suuzon. Suuzon yang artinya berburuk sangka atau yang dikenal dengan negative thinking. Negatif thinking. Ya, suuzon lawannya dari husnuzon. Husnuzon itu berbaik sangka, kemudian suuzon itu lawannya itu berburuk sangka. Jelas? Apalagi? Siapa yang tanya? Contoh, ada contoh perilakunya dari di antara terpuji itu, udah bikin segini bagusnya. Tapi tadi presentasinya kan baru menyebutkan terpuji itu adalah husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun. Belum dijelaskan pengertiannya, belum dijelaskan contoh-contohnya. Ya. Pengertian tawadu. Pengertiannya. Secara bahasa rendah hati. Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantas atau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Nah, Lawan dari tawadu adalah sombong. lawan dari tawadu adalah sombong. Tawadu itu rendah hati, mana sini mohon maaf ya. Rendah hati, tidak membangga-banggakan. Lawannya sombong. Ingat
iblis ya. Dulu iblis terusir dari surga itu kenapa? Karena sombong. Kalau tidak sombong, iblis itu ada di surga. Tapi karena sombongnya tidak mau menyembah pada atau bersalaman istilahnya dengan Nabi Adam, menyambut Nabi Adam, dia sombong mengatakan bahwa aku lebih baik dari Adam, aku terbuat dari ADN-nya. Allah murka dan mengusir iblis dari surga. Itu karena sombong. Allah tidak menyukai makhluk yang sombong. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Ya. Oke, yang lain? Ada kan? Jelas? Bagaimana kira-kira tanggapannya dari presentasi ini? Dari hasil karya kelompok 2 ini. Bagus? Bagus ya. Jangan bagusnya aja, kasih tanggapan, kasih feedback. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan. Berikutnya kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini visual ya, visual. Dari gambar itu mereka mengambil resume atau kesimpulan walaupun hanya dari gambar yang dilihat. Ini contoh dari pembelajaran secara visual, hanya melihat tanpa ada suara ya. Oke, gambarnya diperlihatkan. Gambar apa yang tahu? Gambar apa yang tahu? Memberi, kalau menolong, ya. Tuh, oke, silakan. Bacakan hasil kesimpulannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita di sini akan menjelaskan tentang ta'awun. Ta'awun ya. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Dalil tentang perintah ta'awun. Dalil naqli yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari pelaksanaan ta'awun. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat ke-5 Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang lain? Barangkali mau nambahkan? Kelompoknya dari kelompok. Contohnya seperti apa sih? Bentuk atau contoh ta'awun. 1. Meringankan beban hidup orang lain. 2. Menutupi aibnya. 3. Memberi bantuan kepada seseorang. 4. Mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Dampak positif membiasakan sikap ta'awun. 1. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. 2. Membuat tugas yang berat menjadi ringan. 3. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. 4. Menimbulkan rasa simpati pada sesama. Oke, ada yang mau tanya atau menanggapi bagaimana presentasi dari kelompok 1? Bagus. Ada yang kekurangan? Cukup? Ada yang kalah? Ya, jadi itu intinya ya. Ta'awun itu tolong-menolong. Tapi tolong-menolongnya dalam berbuat kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan atau maksiat, termasuk kerjasama pada saat ujian, tes itu bukan bentuk tolong-menolong yang baik ya. Tolong-menolongnya dalam hal memberikan misalnya catatannya, saya catatannya kurang, pinjam dong, itu baru dibantu. Tapi dalam ngasih contekan itu bukan tolong-menolong yang baik, dilarang ya. Oke ya, karena hakikatnya kita sebagai makhluk manusia itu adalah makhluk sosial
Tidak bisa kita hidup sendiri, harus saling tolong menolong dan saling membantu. Apalagi dengan teman, dengan saudara yang sudah kita kenal ya. Apalagi saudara satu agama, satu iman, satu muslim ya. Muslim. Oke, paham? Ada kaitan lagi? Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Bagus sekali presentasinya. Silakan duduk. Baik, pada pertemuan kali ini sudah 2 kelompok yang melakukan presentasi di depan ya. Kelompok 2 dengan peta konsepnya atau alur model dari pembelajaran akhlak terpuji, materi akhlak terpuji, dan kelompok 1 dengan presentasi tentang tadi yang dibacakan itu ta'awun ya. Dari gambar yang ditampilkan itu adalah gambar ta'awun. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada kesempatan ya, kita minggu depan udah diberikan kesehatan. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya dari kelompok visual ya. Mohon maaf, kelompok audio. Dari kelompok audio nanti melakukan presentasi juga di depan. Kemudian kelompok audio visual yang tadi sudah mengamati, menyimak video tentang akhlak terpuji. Bapak minta nanti dibikin lagi sama dengan tadi ya semuanya. Kalau sudah siap nanti minggu depan kita ketemu untuk melakukan presentasi ya. Jadi intinya mari kita selalu jaga akhlak terpuji itu karena keuntungannya itu kembali lagi ke kita. Kalau kita melakukan akhlak terpuji, contohnya tadi ya husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun, itu akan ke kita juga keuntungannya. Bukan untuk orang lain tapi kita ya. Kita kalau melakukan akhlak tercela ya kita juga imbasnya. Kita akan dikucilkan, dimusuhi kalau kita melakukan akhlak tercela. Husnuzon pada manusia, husnuzon pada Allah ya. Kita minta, kita doa itu diiringi dengan husnuzon. Allah pasti mengabulkan permintaan kita. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Baik ya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Kalau sudah cukup kita akhiri, tapi sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk pimpin doa lagi ya. Cukup dalam hati. Silakan Nina ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa minggu depan. Kalian pulang hati-hati di jalan.